Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rijal Hamid, guru kelas 6 dari UPTD SDN 164 Pertasi Kencana. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif biasa juga disebut dengan seksual atau perkawinan. Perkembangbiakan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dan membuahi sel kelamin betina atau sel telur. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara seksual, yaitu terjadi tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Contoh hewan melahirkan atau ovipar yaitu kucing, anjing, dan singa. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip dengan ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif juga terbagi tiga, yaitu tunas, fragmentasi, dan belah diri. Perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Hewan yang berkembang biak secara tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra, porifera atau bunga karang, dan Coelenterata atau ubur-ubur. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian, potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara fragmentasi yaitu cacing pipi atau planaria dan cacing pita. Dan yang terakhir yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri. Membelah diri yang kita bahas ini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Kemudian jadi deh individu dua yang baru. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat dipahami bahwa perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
Sedangkan secara vegetatif juga terbagi tiga, yaitu secara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Demikianlah materi tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.